Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup ini. Untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi dalam grup ini kita akan membahas bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto dengan hanya menggunakan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Pi Network. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman sesama pionir. Jadi ada bahasa-bahasa kecewa teman-teman, bahasa-bahasa kecewa terhadap Nicholas Kokalis dan tim karena seharusnya core team tidak perlu mengadakan acara-acara seperti P-infografik atau festival seni teman-teman. Seharusnya core team fokus untuk menyelesaikan masalah migrasi dan KYC dan fokus untuk mempercepat open mainnet. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan jalan-jalan ke sebuah tulisan. Jadi ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Chris Cosma. Ya, beliau ini adalah mantan moderator dari Pi Network, sehingga sedikit banyak beliau memahami tentang apa yang terjadi di belakang Pi Network teman-teman. Jadi beliau ini pasti mengenal kepada core team dan juga mengetahui apa yang sedang terjadi di balik layar. Nah, beliau menulis sebuah artikel yang berjudul apakah Dr. Nicholas Kokalis dan tim ini mengecewakan kepada para pionir teman-teman. Apalagi di masa lalu kita sempat berbicara tentang bagaimana Pi itu akan open mainnet pada tanggal 28 Juni, namun ternyata tidak ada pergerakan sama sekali teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas kembali ke pertanyaan awal, apakah Nicholas Kokalis dan tim ini mengecewakan kepada para pionir teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini pada tanggal 28 Juni maksud saya, tidak ada peluncuran mainnet terbuka yang terjadi seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Jadi kemudian keheningan tim yang terlihat, persiapan penting seperti sistem node mainnet, kemudian migrasi saldo kedua atau kampanye pemasaran besar itu belum terlihat teman-teman. Selain itu juga angka KYC, migrasi, dan utilitas itu jauh di bawah target yang ditetapkan pada Desember 2023. Ditambah lagi dengan adanya acara seperti ini teman-teman. Acara P-infografik, sehingga banyak pionir yang mempertanyakan kenapa Dr. Nicholas Kokalis melakukan hal ini. Seharusnya dia fokus masalah KYC dan migrasi, karena sampai hari ini masih banyak sekali kasus dalam kedua persoalan tersebut. Jadi di satu sisi kita memahami bahwa banyak pihak atau banyak pionir merasa kecewa karena mainnet terbuka belum juga terwujud setelah beberapa tahun teman-teman. Jadi rasa sakit ini sangat bisa dimengerti, namun mari kita lihat dari perspektif yang lebih tinggi. Semua persiapan dan pembangunan ini dilakukan demi kepentingan proyek teman-teman. Jadi proyek cryptocurrency yang supply-nya dibagikan secara gratis kepada jutaan pengguna, ini seringkali mengalami keruntuhan cepat setelah listing di bursa karena kurangnya permintaan untuk koin tersebut dan banyak orang memilih untuk menjualnya teman-teman. Dan hal ini menyebabkan harga koin tersebut anjlok. Jadi para pemimpin Pi Network tentunya memahami hal ini dengan baik dan mereka ingin agar proyek Pi Network ini sukses lebih dari siapapun teman-teman. Oleh karena itu, tim dari Pi Network ini memilih untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Jadi core team Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan ini sedang membangun infrastruktur yang diperlukan dan memoles sistem, sementara para developer aplikasi Pi di dalam komunitas itu sedang mengerjakan
desentralisasi aplikasi mereka untuk memperkuat ekosistem Pi dengan menciptakan permintaan dan utilitas bagi mata uang Pi yang kita semua cintai. Meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu, namun ini adalah cara optimal untuk memaksimalkan peluang keberhasilan kita, mengingat bahwa Pi ini diperoleh secara gratis, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini ada postingan, ini postingan dari blog terbaru, bahasa yang digunakan sangat tegas, ini bahasa dari core team, bahwa mereka menyatakan bahwa jaringan harus masuk ke mainnet terbuka pada tahun 2024. Jadi ini adalah bukti bahwa ada niat kuat dari core team untuk mendorong keras dan membuat mainnet terbuka itu terjadi pada tahun ini. Mereka juga dengan berani menyatakan bahwa ini adalah P2D terakhir tanpa mainnet terbuka. Jadi tidak hanya para pionir yang berpikir bahwa sudah saatnya transisi dilakukan, tetapi juga core team ini juga terus melakukan pergerakan untuk menuju open mainnet, teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa Pi Network menetapkan periode tenggang waktu KYC selama 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan mulai 1 Juli 2024 ini sebagai bagian dari persiapannya untuk jaringan terbuka, teman-teman. Jadi periode tenggang ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pionir untuk menyelesaikan KYC dan migrasi sambil menciptakan urgensi untuk mempercepat kemajuan menuju open mainnet, teman-teman. Jadi kalau kita melihat kesimpulannya, teman-teman, dalam menghadapi kekecewaan para pionir terkait keterlambatan peluncuran mainnet terbuka, penting untuk memahami bahwa semua progres ini dirancang untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari proyek Pi Network. Dengan membangun ekosistem yang berkelanjutan dan menyiapkan semua infrastruktur yang diperlukan, tim Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan berusaha untuk memberikan platform yang stabil dan menguntungkan bagi semua pionir. Meskipun perjalanan menuju mainnet terbuka ini terasa lama, bahkan mungkin lebih lama dari yang diharapkan, namun langkah-langkah yang diambil saat ini adalah untuk memastikan masa depan yang lebih cerah dan sukses bagi semua pionir, teman-teman. Jadi itu adalah inti dari tulisan yang ditulis oleh mantan moderator dari Pi Network yang bernama Chris Cosma pada saat menyikapi kekecewaan kepada Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan terkait berbagai kebijakan beliau. Namun kalau kita lihat di sini, Cozy atau Kizoma ini sebagai mantan dari former Pi Network moderator, beliau ini tetap optimis dan meyakini bahwa Pi Network ini akan sukses di masa depan, teman-teman. Dan beliau tetap berbaik sangka terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Nicholas Kokalis dan kawan-kawan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat telik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.